Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Jawa Salam satu sendera pahala kedua. Gur, masih semangat Gur? Gur, masih? Ya, kalau tadi kamu mau di jam 3 jam 4 ya, mudah-mudahan dengan adanya kumpulan kita jadi semangat. Mudah-mudahan dengan doa salam mengolah rezeki yang berkah. Amin. Bisa berangkat ke Mekah. Amin. Tawaf di Ka'bah. Sa'i Safa Marwah. Jarak ke Madinah. Amin. Pulang kampung lewat Jeddah. Sampai ke Indonesia bisa bangun rumah. Amin apa Bu? Amin. Sekalian beli mobil yang mewah. Amin. Pulang kamu bisa beli sawah. Amin. Dapat mantu orang kalura. Amin. Punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bu, amin apa Bu? Punya anak soleh-soleha. Amin. Mati husnul khotimah. Yang gak jawab salam saya gak tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar al-azizil ghaffar al-kil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala ya Hanan ya Manan ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama-tama saya hormati seluruh tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Wabil khusus sahabat saya, guru saya, Bapak Solihuddin. Mudah-mudahan selalu soleh. Amin. Jangan salah ya Pak ya. Karena solehnya banyak. Ada Saripudin, ada Sarapudin. Kalau Sarapudin itu nggak pernah soleh. Ya, mudah-mudahan Solihuddin, mudah-mudahan selalu soleh. Amin. Amin. Dan kepada jamaah yang alhamdulillah walaupun sambil ngantuk-ngantuk nih dalam ngajinya nih Bu, tapi kalau tolong Bu, kalau ngaji jangan ngantuk Bu. Ibu enak, saya enak Bu. Ya. Baik, hadirin rahimahumullah. Segala sesuatunya itu ada cirinya. Kalau binatang yang bikin mahal itu ada cirinya Pak. Saya mau nanya, binatang yang bikin mahal ada cirinya, walaupun nggak bisa dimakan Bu. Bu, saya mau nanya nih Bu, kalau burung beo, walaupun itu kecil, kalau pintar ngomong mahal nggak Bu? Mahal ya, lebih mahal daripada onta. Ada burung bisa ngikutin suaranya kayak Bapak Solihuddin bisa ngaji, itu harganya 1 miliar Bu. Bener gak Bu? Padahal burung beo yang bikin mahal suaranya ternyata. Terus ada lagi nih Pak, gajah. Gajah ini adik-adik yang bikin mahal dagingnya apa gadingnya Bu? Dagingnya, padahal dagingnya banyak, tapi kenapa kagak pada doyan alot kali ya? Alot direbus sebulan kagak empuk. Terus lagi
Kalau rusa ini kan tanduknya bagus, yang bikin mahal dagingnya ke tanduknya bu. Tanduknya. Waduh. Kalau badak kan kulitnya tebal, dagingnya gede, yang bikin mahal culahnya apa dagingnya? Culahnya, ya kan? Ini macan terakhir macan. Kalau macannya yang bikin mahal kulitnya, apa dagingnya? Kulitnya keren, dipajang di mana-mana, ya kan? Kulitnya bagus. Jadi segala sesuatunya itu yang bernilai tinggi ada cirinya, Bu. Nah, termasuk manusia. Manusia yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru bukan karena badannya gemuk, Bu. Kalau badannya gemuk mah semua masuk surga, Bu ya. Semua kan gemuk-gemuk. Ternyata tidak. Walaupun Bapak Solehudin tinggal di gang, walaupun pejabat negara tinggal di istana atau di rumah yang gede, yang bikin dia mulia di hadapan Allah bukan hartanya. Walaupun Bapak Solehudin hanya seorang RT, lantas ada lagi orang anggaplah dia pejabat tinggi negara, kalau dia nggak taat kepada Allah tetap nggak bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibu tukang donat keliling dibanding sama direktur BI umpama, tapi dia nggak pernah ibadah kepada Allah, tetap lebih mulia donat keliling. Itulah perumpamaan segala sesuatunya dan cirinya yang membuat manusia mulia di hadapan Allah. Lantas bagaimana ciri orang beriman? Kita tahu nih Bapak beriman. Cirinya mana? Cirinya Allah bercerita dalam Quran surat Anfal ayat 2 dan 3. Yang pertama nih Bu. Kalau ngantuk saya pulang nih. Ini ceramah direkam pakai handycam, nanti bisa disetel di YouTube, Bu. YouTube. Jadi koleksi ceramah saya udah banyak selama bulan Ramadan. Jadi saya sengaja dakwah di YouTube. Biar apa? Kalau ada 4.000 orang yang bisa melihat gitu. Bu. Yang membuat manusia mulia ternyata bukan dari dia hartanya banyak, mobilnya jaguar atau kerjaannya keren. Ternyata yang membuat manusia mulia di hadapan Allah adalah cirinya orang beriman. Nah, orang beriman apa cirinya? Allah cerita dalam Quran surat Anfal ayat 2 dan 3. Yang pertama ciri orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri yang pertama. Ada 5. Mudah-mudahan keuper nih. Pak, di sini tausiah subuh sampai jam 8 sampai jam 7, Pak. Jam 8 ya? Ya udah yang kuat jam 8 sini saya pulang. Ya. Enggak, serius jam berapa, Pak? Jam 9 sampai jam 7. Jam 9. Ya udah itu sini aja deh. Saya pulang. Yang pertama adalah yang barusan saya sebut. Ciri orang yang beriman adalah yang pertama, apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya, Bu. Nah, saya mau nanya, Ibu kalau lagi goreng, dengar aja hatinya gemetar apa nerusin goreng, Bu? Bu, nerusin goreng ya, Bu ya? Oh iya benar. Bapak nih, yang lagi dagang, yang lagi jualan, ada yang beli, ada aja dengar hayya 'alas shalah. Dagang dulu apa sholat dulu? Waduh. Kalau ibu yang goreng dulu, bapak yang dagang dulu, takutnya bukan ciri orang beriman. Karena apa? Allah bilang di situ, ciri orang beriman apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Orang yang beriman lagi kerja, lagi sibuk, tak kalah dengar azan, panik hatinya, nggak tenang. Karena yang manggil adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang memberikan kita rezeki. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan semua nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Jadi kalau bapak dagangnya rame itu nikmat dari Allah. Ibu lagi masak nikmat dari Allah. Gimana nggak nikmat? Punya tangan bisa ngegoreng. Coba kalau tangannya seter bisa goreng nggak? Nggak bisa tuh, mesti sadar. Allah tekankan lagi dalam Quran surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Ternyata Allah lebih cinta sama orang. Pak, beli martabak Pak, 2 loyang. Hayya 'alas shalah. Tunggu sini bentar, saya sholat dulu. Kalau itu dijalanin, subhanallah, sukses kita dunia dan akhirat. Memang itu berat, Bu. Sholat ini yang paling kebiasaan, dientar-entar jadi kelantar, diengke-engke jadi bangke, betul nggak? Engke-engke itu apa, Bu? Entar-entar juga, cuman bahasa kulon.
Ini setan bisikin nih kadang nih. Tanggung lu, lumayan tuh martabak gua loyang. Tapi yang namanya dunia tuh nggak bakal ada habisnya. Wa man hayatu dunya ila matahul ghurur. Dunia ini kesenangan yang menipu. Kita udah tahu lagi ditipu sama dunia. Itu martabak yang untungnya sebulan anggaplah 5 juta, kagak bakal menjadi temen kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau orang beriman ibu, di mana dia dengar azan, contoh nih lagi main sinetron, lagi nonton sinetron tuh. Sinetron lagi nonton tiba-tiba azan, matiin dulu, sholat dulu, karena ayatnya jelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 2 Allah berfirman dalam Al-Quran tuh di jam ini ada tuh, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah sebut orang beriman. Jadi kalau orang beriman nurut sama perintah Allah, udah waktunya zuhur ya zuhur dulu, udah waktunya asar ya asar dulu, udah waktunya subuh ya subuh dulu, jangan tidur dulu. Kalau sholat subuh jam 6 namanya murtad. Mana dalilnya? Ya gimana? Memang dalilnya nggak ada. Tapi dia lagi sujud nih, jendela kebuka, matahari masuk ke dalam jendela, lagi sujud, pantatnya kejemur, jadinya murtad, menjemur pantat. Jadi sholat subuhnya menjemur pantat, Pak. Nah, ini repot urusannya. Jadi sholatnya semaunya, akhirnya ayatnya diganti pakai ayat Betawi. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqita, katanya. Sholat maunya kita. Sholatnya seenaknya sendiri. Padahal Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmatku, maka tidak akan mampu saking banyaknya nikmat. Coba tuh. Makanya nih Bu, ciri orang yang beriman yang pertama adalah kalau dia datang waktu sholat, buru-buru sholat ya. Biar kita termasuk orang-orang yang beriman Bu. Kalau udah waktunya sholat, sinetron dulu sampai tanggung Bu. Nih mulai hari ini, kalau kita mati, ulama katakan nih Pak, sholat di awal waktu adalah pembelajaran untuk kita belajar mati. Kenapa belajar mati? Saya mau tanya. Kalau orang lagi ngitung duit banyak, tiba-tiba malaikat pengen cabut nyawa, pakai izin nggak? Malaikat tentara lagi ngitung duit, tanggung, kagak pakai begitu tuh. Walaupun di motor gede, motornya bagus, lagi naik motor, malaikat bilang cabut nyawa, kagak pakai, entar tanggung nggak sampai rumah dulu, kagak bisa ditawar. Lagi kumpul sama anak ini, lagi seneng, malaikat bentar jangan dimatiin dulu, tanggung nih lagi kumpul anak ini nggak pakai cerita begitu. Begitu sama tatkala kita sholat di awal waktu, kita belajar bagaimana kesibukan kita. Tatkala kita sibuk, langsung buru-buru sholat. Nih enaknya. Lagi kumpul sama anak bini bercandaan sholat kita tinggalin, belajar mati. Lagi dagang rame, lagi untung, buru-buru kita tinggalin, belajar mati. Ini saya mau nanya, kalau lagi dagang rame, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa, pengen cabut nyawa, pamit nggak? Mau cabut nyawanya, bentar malaikat lagi yang beli nih, tanggung apa sih? Pakai begitu kagak? Kagak pakai. Makanya sholat di awal waktu itu belajar kita mati, hadirin rahimakumullah nih yang saya mau tahu. Dan orang yang menjaga sholat di awal waktu, maka tatkala di akhir ayat Allah berikan satu surga yang derajatnya tinggi, yaitu surga Firdaus, hadirin rahimakumullah. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunnal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, mereka akan mendapatkan waris, yaitu waris surga Firdaus. Enaknya ini. Dan orang yang jaga sholat tepat waktu nih Pak, di akhir hayat, mudah-mudahan kita semua ya Bu, amin. Tatkala mau meninggal dunia, Allah akan berikan satu gambar, yaitu gambar gembira melalui malaikat. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Nah, itu dia tuh. Orang-orang yang berpegang teguh atas pendiriannya, Allah bilang kepada malaikat, bilang sama dia, itu orang yang mau mati, wala tahzanu wa absiru,
jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan. Allah Akbar. Ini makanya orang kalau akhlak itu kerjaannya ke musola, ke masjid, jaga sholat tepat waktu, insya Allah matinya senyum, Bu. Kenapa demikian? Karena malaikat bilang, wala tahjanu wa abshiru bil jannah. Jangan lu takut, jangan lu sedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan. Ini malaikat Jibril tatkala orang yang pengen meninggal dunia, malaikat berikan gambaran surga. Begitu indahnya surga. Tatkala dia melihat satu keindahan surga, dia melihat gambaran surga, dia tersenyum bahagia. Tatkala dia senyum bahagia, Allah cabut nyawa dia sehingga matinya dalam keadaan senyum. Tuh. Ini yang main petasan mendingan duitnya buat sedekahin deh, ketahuan ada pahala. Nih Bu ya. Kalau mau petasan keluar dua. Mantap tuh gitu. Lagi ngaji petasan. Kagak sopan santun. Hadirin rahimakumullah, sampai mana tadi? Nah, orang yang menjaga sholat di awal waktu ada satu amalan yang paling utama, karena tatkala kita meninggal dunia pertama kali yang ditanyain apa Ibu? Sholat. Kalau sholatnya betul, tanyanya insya Allah amal yang lain pun betul. Makanya ini masalah sholat masalah yang sangat sakral. Kalau perintah-perintah lain Pak Salahuddin, nih saya senang nih sama beliau. Kalau beliau baca ayat suaranya bagus, bagus, enak, walaupun panjang juga ikhlas. Kalau orang tadi sampai mana nih? Sampai mana? Lupa saya kadang, ya Allah. Sholat lupa Allah. Kalau orang sholat di awal waktu, maka tatkala mau meninggal dunia itu kasih surga. Nah makanya nih Bu, kita pentingin banget sholat. Kalau perintah-perintah yang lain melalui malaikat Jibril, betul. Haji Allah lewat malaikat Jibril, puasa melalui malaikat Jibril, dan ibadah-ibadah yang lainnya semua malaikat Jibril pelantaranya. Tapi sholat karena perintah penting langsung sendiri Allah yang menghadap. Rasulullah dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tahu peristiwa Isra wal Mi'raj oleh-olehnya apa Ibu? Bu, Isra wal Mi'raj oleh-olehnya apa Ibu? Sholat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuh oleh-oleh daripada Allah manggil Rasulullah SAW, yaitu perintah sholat. Kalau perintah-perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril, tapi karena sholat perintah yang paling mulia, sehingga langsung sendiri Allah perintah Rasulullah menghadap. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jangan sepele ini sholat. Saya pakai perumpamaan nih, sekarang zaman orang keder keblinger. Puasa kuat, nahan haus, nahan lapar, tapi sholatnya kagak. Masya Allah, rugi bener. Karena saya mau tanya nih, kalau Pak Salahuddin keluar rumah nggak pakai baju, ditanya sama ibu, Pak Salahuddin kenapa nggak pakai baju? Panas. Orang masih bilang masih Pak Salahuddin manggilnya. Tapi kalau orang udah keluar rumah nggak pakai celana nih, Pak Salahuddin kenapa nggak pakai celana? Dibilang panas apa gila? Itulah perumpamaan. Sholat bagaikan celana, puasa bagaikan baju. Begitu pentingnya sholat. Hadirin rahimakumullah. Kalau Pak Salahuddin keluar rumah nggak pakai celana, Pak, Bapak panas atau gila katanya. Nih pentingnya sholat nih. Terus lagi, Bu. Kalau orang ketok pintu, assalamualaikum, kasihan Bu, dibuka, tangannya kagak ada, kasihan nggak? Assalamualaikum, kasihan Bu, kakinya buntung, kasihan nggak? Assalamualaikum, matanya buta, kasihan nggak? Assalamualaikum, kasihan, pas dibuka kepalanya buntung, lari atau kasihan? Begitu pentingnya masalah sholat bagaikan anggota kepala dalam badan Bu. Begitu pentingnya sholat ini bagaikan kepala. Subhanallah, begitu pentingnya.
Dikata orang paling dermawan, paling baik, kalau ketok pintu assalamualaikum, kepalanya buntung tuh orang kagak ngasih tahu, setan katanya. Inilah pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat, orang yang masih hidup pada mau sholat disolatin. Tuh, saking pentingnya sholat. Makanya deh sholat sampai gede ya. Kalau sholat sampai gede, insya Allah ntar dapat jodoh soleh ya, kaya ya, amin. Sholat pokoknya. Kalau sholat terlalu penting dari segala-galanya. Aqimish sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Kalau orang berdiri sholat Pak, nggak mungkin dia nyolong. Ini saya mau nanya, kalau ada sendal bagus di musola atau di masjid tiba-tiba hilang, yang benar bahasanya maling ikut sholat, apa orang sholat maling? Bu, ini saya mau tanya lagi nih, kayaknya ibu-ibu lemot bener sih. Nyautin apa ya? Itu bapak-bapaknya doang sih, ibu mah. Kalau saya ngomong, iya, itu apaan sih? Begini. Bu, bapak-bapak jangan jawab. Bapak-bapak udah pintar, udah terkunci. Wajar Bu, Pak, bapak ibu-ibu agak lemot, bangunnya duluan ibu-ibu. Pak, sahur, ibu-ibu udah masuk dari jam 2. Bapak-bapak mah enak, saya pakai apa nih? Begitu, masa nggak apa-apa, maaf Bu ya, ngatain lemot, bercanda. Saya mau nanya nih Bu, jawab. Kalau ada sendal bagus di musola, anggaplah pakai sendal Neckerman gitu kan? Maaf Neckerman gitu kan? Kalau Neckerman nggak pakai sendal dong. Pakai sendal bagus, baru beli di PRJ, sholat tiba-tiba sendalnya hilang. Yang benar ungkapannya, ada orang maling ikut sholat atau orang sholat maling? Nih jawabannya nih kalau yang yakin nih. Mau surga mau neraka? Itu jawaban orang yakin. Kalau ada sendal bagus ibu, yang hilang, yang benar maling ikut sholat, apa orang sholat maling? Nah, yang benar maling ikut sholat. Karena apa? Nggak mungkin kalau orang udah sholat maling, ayatnya jelas. Aqimish sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang udah sholat nggak mungkin maling. Yang ada apa? Maling nyaru dalam apa? Menyelundup, selimut dalam sholat. Allahu Akbar, kata Pak Ustaz. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Bener dia tinggalin yang buruk tuh. Dia ambil yang bagus sendalnya. Ustaz kenapa? Hadirin rahimakumullah, dalam hidup kita harus ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Ini orang salah kaprah, sendal bagus, oh iya kata Ustaz ambil yang bagus-bagus, tinggalin yang buruk. Sendal gue kan sendal jepit, bakal ambil yang bagus dah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sholat segala-galanya. Yang lebih dahsyatnya lagi nih, kalau kita puasa kagak mampu, boleh kagak puasa. Zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Betul nggak Bu? Tapi puasa nggak ada istilah kalau mampu. Kagak bisa berdiri sambil, nggak bisa sambil duduk sambil rebahan. Nggak bisa sambil rebahan ya pakai isyarat lah, tangan doang. Tangannya nggak bisa gerak, kedip-kedip mata dia buat syarat. Nggak bisa juga disolatin. Inilah pentingnya sholat, nggak ada dispensasi Bu. Ini maaf, kenapa saya ceramah duduk? Kalau diri kelamaan pinggangnya kurang enak. Maklum, orang sibuk. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Saya alhamdulillah Bu, bukannya sombong, dari awal Ramadan sampai akhir tuh ya begitulah kayak gini. Makanya kalau saya berdiri pinggang saya, ya Allah ya, maklum ya Bu ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita kedepankan sholat, jangan kita rugi. Ini adik-adik sekarang puasa kagak ada tanya. Jangan-jangan sahurnya doang, siang makan lagi. Enggak ya, amin. Kalau udah puasa jangan kagak sholat, karena yang namanya sholat kayak tadi tuh kayak celana. Celana. Kalau adik-adik
keluar baju nggak keluar rumah nggak pakai baju masih orang. Tapi kalau keluar rumah nggak pakai celana orang gila. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sholat yang betul gimana? Sholat di awal waktu. Masalah Yahudi nabi jam berapa? Masalah Yahudi? Nabi jam berapa? Harus setengah 6. Biasanya jam berapa Pak? Terserah. Ya Allah, terserah. Bu, puasa mau banyak-banyak tenggorokan kering jadi kepengen apa Bu? Kalau untuk sekarang nggak boleh ya. Lanjut, sampai jam berapa nih? Nih ciri orang yang beriman yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang yang beriman tuh salah satunya seliwar-seliwar ke mushola, asal ajan di mushola. Contoh nih, kalau orang beriman gampang, wih saya pengen ketemu orang nih. Kalau dia orang beriman gak usah jauh-jauh, nyarinya di mushola, di masjid pasti ketemu Bu. Tapi kalau orang gak beriman, nyarinya susah. Udah waktunya aja nggak ada di mushola, udah di waktunya aja nggak ada di masjid, di pasar nggak ada, di jalan nggak ada, repot urusannya. Tapi kalau, maaf deh, kalau bapak atau ibu ada perlu sama Pak Salahuddin gampang, tungguin aja di mushola waktunya aja nongol tuh. Insya Allah. Kemarin saat ketemu beliau sebelum puasa lagi sakit gigi, rupanya sekarang udah sehat. Amin Pak ya. Iya. Giginya sakit, dosanya lagi diampuni sama Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ciri orang yang beriman tentu yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang yang beriman yang kedua adalah apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ada salah satu kisah, apabila hati kita bersih, tulus, ibadah kita bagus, maka tatkala kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mampu menggetarkan hati-hati orang. Hadirin rahimakumullah. Contoh, sahabat dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala lagi rebahan, ada orang datang badui mengusir pedang. Ya Rasulullah, kalau sekarang saya pedang saya tempelkan ke leher kamu, siapa yang ingin menolong kamu? Rasulullah berdiri dengan tenang, dia jawab sambil bentak, Allah, katanya. Pasti bilang Allah, tuh orang gemeter hatinya, pedangnya jatuh. Tuh subhanallah, yang ngomong hatinya bersih. Tatkala disebut Allah, orang itu langsung gemetar, lemes, kagak punya daya, pedangnya jatuh, pedangnya diambil Rasulullah. Maka tatkala pedang diambil Rasulullah, sekarang pedang ada di tangan saya, kalau sekarang siapa yang ingin menolong kamu? Apa jawab orang Arabi itu? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya, katanya. Karena Rasulullah orangnya yang welas asih, maka dimaafkanlah. Dengan kejadian itu orang itu masuk Islam. Itulah kemuliaan Islam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ayat Allahnya ada dua. Lah kok ayat dua? Bukan Quran doang. Salah. Pertama ayat yang terucap yang berbentuk wahyu yaitu Al-Quran. Kedua ayat Allah yang tercipta berbentuk alam semesta, itu ayat Allah. Makanya nih Bu, kalau mau piknik boleh. Pak Ustaz, piknik boleh kagak? Boleh. Pahala enggak? Ya pahala, orang ngaji. Kok bisa ngaji sih? Ya bisa. Ibu pergi ke puncak melihat gunung gede, subhanallah, tuh gunung gede banget. Bagaimana Allah yang maha besar, mengaji namanya. Terkadang kita lebih pintar membaca ayat-ayat Allah yang terucap berbentuk Al-Quran, tapi kurang pintar membaca ayat-ayat Allah yang tercipta. Kalau kita melihat lampu terang banget, heran, buset lampu warnanya kecil terang bener, tapi nggak pernah heran dengan matahari yang menerangi seluruh dunia. Inilah kesalahan kita. Ayat Allah ada dua Bu, yang kita nggak pandai, yang kedua kita baca. Kita lari ke Ancol, cuman refreshing doang, kenapa nggak ngaji? Ya Allah ya Rob, ini lautan terhampar luas, bagaimana engkau yang maha luas? Ngaji lagi, dapat ilmu. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah,
Kalau mau camping silakan, kalau mau piknik silakan. Nih adik-adik kalau mau piknik nih niatnya niat ngaji. Ya Allah, hamba pengen ngaji ya Allah, pengen tahu ciptaan Engkau ya Allah. Kalau orang yang beriman, apapun yang dilihat menjadi ibadah. Tapi kalau orang nggak ada imannya, melihat gunung apa bunyinya? Bujuk buset ke gunung sih, pakai bujuk buset. Kalau bujuk buset jikir bukan Pak? Kalau subhanallah tuh gunung gede banget, jikir kagak? Kita mulai lagi bagaimana Engkau yang maha gede ya Allah. Inilah kita melihat apa bangunan tanpa tiang heran. Kan ada tuh bangunan tanpa tiang, kan ada cuma tembok-tembok doang. Kenapa kita lihat langit kagak pernah heran? Karena apa? Iman kita kagak sampai ke situ, hadirin rahimakumullah. Makanya ciri orang yang beriman adalah yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadakum imana. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini Allah sudah bacakan ayat-ayat Allah berupa alam semesta agar kita kaji bagaimana ini, siapa yang menciptakan. Nggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak sampai berpikir sampai situ, hadirin rahimakumullah. Ngelihat gajah heran, gajah gede banget ya. Kenapa nggak heran sama Allah Subhanallah? Engkau yang maha kuasa ya Allah menciptakan gajah. Nih, kalau orang beriman, apapun yang dilihat menjadi ibadah, apapun yang didengar menjadi ibadah, apapun yang dirasakan menjadi ibadah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jadilah kita orang beriman yang pintar membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik yang berbentuk Al-Quran maupun berbentuk alam semesta, hadirin rahimakumullah. Baik, yang ketiga, sampai 3 aja deh, padahal ada 5 ya. Karena puasa jangan banyak ngomong, tenggorokan kering ya. Ibu-ibu mah enak dengerin doang Bu. Saya tahu Yang ketiga adalah, siapa yang tahu Bu ciri orang beriman yang ketiga? Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman yang ketiga adalah mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya Bu, orang tawakal lu gini Bu, orang tawakal kalau lagi sakit yang pertama kali diingat dokter apa Allah Bu? Allah. Jangan sampai orang sakit, tatkala dia sakit yang pertama kali diingat dokter, salah. Saya mau nanya, yang ngasih penyakit siapa? Yang nyembuhin siapa? Kenapa orang kadang sakit langsung ingetnya dokter? Tuh orang kagak pakai pikiran. Padahal kalau tuh dokter, kalau dia bisa nyembuhin penyakit, ngapain dia sakit juga? Betul? Dokter nggak bisa nyembuhin, dokter hanya ngobatin, yang nyembuhin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita sakit, sebelum ke dokter kita sholat dulu. Sholat, doa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba. Makanya orang yang beriman Ibu, sholatnya, sabarnya jadi doa. Innallaha ma'as sabirin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sebelum dia ke rumah sakit, dia sholat dulu. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba. Masih nggak baik, perlu ikhtiar. Cuma sifatnya jangan keyakinan Bu ya, sifatnya ikhtiar. Kadang ini orang kebalik ke rumah sakit, ke dokter sifatnya yakin sama dokter. Dokter yang nyembuhan itu namanya salah iman kita Bu. Salah. Ke rumah sakit boleh tapi bentuknya ikhtiar. Tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keyakinan kita diserahkan kepada dokter. Kalau keyakinan kita diserahkan kepada dokter-dokter yang bisa menyembuhkan, takut-takut gini Bu, kita keluar rumah yakin dokter yang nyembuhin, tiba-tiba di rumah sakit dikasih obat, salah obat kita meninggal dunia, mati dalam keadaan salah iman. Subhanallah, ngeri kita. Mati salah iman, mati salah keyakinan. Nauzubillah. Kalau ke dokter, Pak, mau kemana? Mau ke rumah sakit? Iya, cuma ikhtiar doang ya, ikhtiar aja deh, sama juga kayak kita. Ya Allah ya Rabb, beri hamba rezeki. Tapi kita nggak bisa tuh diem di rumah aja, mesti keluar rumah ikhtiar. Tapi jangan keyakinan, itu nggak boleh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya, hadirin rahimakumullah. Berapa sering kita baca ayat yang bunyinya innaka ala kulli syai'in. Allah mampu atas segala sesuatunya.
Dikata dokter udah berobat banyak nih Bu, udah jual motor nggak baik. Datang dia sama orang soleh, anggap dia Solehudin. Pak, yang tak berkahannya ini Pak, bahkan rajin sholat ya, mudah-mudahan nih doain air putih jadi obat, dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Cager, waras, Bismillah. Buat, bisa nggak Pak Bu? Bisa aja. Allah mah gampang deh, kalau mau nyembuhin orang kagak pakai mahal-mahal. Tapi biasanya kalau uang haram mah biasanya sembuhnya lama Bu, udah kekuras duitnya, udah rumahnya kejual baru baik. Makanya Bu jangan seneng sama uang yang haram. Gencet neraka ntar, subhanallah. Baik, itu aja deh nih. Insya Allah saya Ramadan keberapa Pak? Terawih saya di sini Pak. Adalah saya terawih nggak lama, paling dari saya subuh 3 hari atau 4 hari dari sekarang saya ada lagi subuh. Tapi kalau subuh temanya lebih menggemparkan lagi Bu, lebih canggih lagi dan lebih mantap lagi dan lebih mengocok perut Bu. Tapi penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan Bu ya, kalau mau tahu jadwal saya tanya sama seksi dakwah. Hari keberapa saya terawih ada, temanya beda. Kalau di sekarang tema orang beriman, ntar subuh tema beda lagi. Baik, itu aja Bu ya. Ini puasa jangan banyak ngomong, tenggorokan kering, udah setengah jam lebih tuh. Ya, udah setengah jam lebih. Ini saya minta maaf nih kalau ada yang salah yang saya ungkapin. Mudah-mudahan nih Pak, kita dapat oleh-oleh dari tausiah. Yang pertama adalah ciri beriman, sholatnya dibenerin dulu tuh di awal waktu. Ya, yang kedua, kita pintar baca ayat Allah, jangan yang cuma tersurat tapi yang tercipta juga. Yang tersirat kita mesti baca pintar karena ayat-ayat Allah begitu luar biasa. Kita lihat banyak-banyak fenomena kejadian alam itu Allah memberikan kuasanya kita untuk berpikir manusia. Yang ketiga, sebelum kita ingat sama siapa-siapa, ingat sama Allah dulu. Allah pemegang segala sesuatunya. Baik, itu aja Pak Pak Solehudin, jamaah, mudah-mudahan terawih ntar kita bisa ketemu lagi, masih ada umur. Kita nggak tahu Bu, yang namanya umur tuh barang sedetik bisa terjadi. Bisa juga nih ibu-ibu duluan saya belakangan, nggak tahu Ibu ya, atau saya belakangan ibu-ibu duluan, kita nggak tahu umur Bu. Nggak tahu Uje masih muda meninggal. Ini bapak-bapak yang lihat saya, barangkali bapak-bapak duluan, saya nggak tahu umur. Oleh karena itu kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah, umur yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, besok insya Allah saya hadir lagi di sini dengan tempat yang sama, gelombang yang berbeda dan judul yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.